Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cucu nenek, kemarin kita ngaji tentang perjalanan manusia dari alam arwah sampai masuk alam iradah, percakapan Allah dengan para malaikat. Nah, sampai turun ke bumi kakek kita. Nah, sekarang kita masuk ke alam rahim tentang kejadian diri kita, ya. Siapa tahu surat berapa ayat berapa? Pada surat Al-Mu'minun 23, 12 sampai 14. Nah, coba. Kejadian alam rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna alaqatan khalaqna mudghah izama, summa ansa'nahu khalqan akhar, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Dan kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Lalu kami jadikan tulang belulang itu dibungkus dengan segumpal daging. Kemudian jadilah dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ya, jadi kejadian kita manusia dari setetes air, segumpal darah, segumpal daging. Lalu Allah ciptakan tulang belulangnya dibungkus sama daging. Jadilah makhluk yang sempurna. Nah, jadi jabang bayi kata kita, ya. Nah, setelah jadi jabang bayi di dalam rahim ibu, Allah cerita lagi, yaitu ditiupkan roh. Siapa tahu? Saya Nah, iya coba. Di Quran surah ke-32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruhnya dan menjadikan bagi kamu penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, ya. Jadi setelah kita jabang bayi itu ditiupkan sebagian rohku kata Allah. Ditiup langsung. Roh yang mana? Yang sudah mengikat janji dengan Allah. Tiup. Nah, hiduplah si jabang bayi tadi. Kita sudah ngalamin itu semua. Nah, 9 bulan nanti lahir ke dunia. Kan mau kerja. Kalau hidup aja yang kerja siapa? Nah, ada tenaga bersama kita tuh dikasih sama Allah. Siapa namanya? Ruhul Amin. Yuk. Siapa tahu Ruhul Amin? Coba. Sana. Nah. Baik, terdapat di surat 26 ayat 192 sampai 194. 192 sampai 194. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazalu bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan. Tuh. Jadi semua kita tuh ada dalam diri kita namanya Ruhul Amin atau Jibril. Dia membawa Quran, bawa petunjuk. Semua kita sudah ada, tapi tidak semua orang tahu kan. Dia kata Allah sedikit kamu bersyukur. Maksudnya sedikit yang mau mempelajari ilmu ini, ya. Nah, itu kan roh yang sudah mengikat janji sama Allah itu, ya. Nah, setelah itu kan Ruhul Amin buat petunjuk. Nah, sekarang ada lagi yang punya tugas namanya Ruhan. Coba dalam Quran, siapa tahu Ruhan? Saya nih. Nah, ya. Coba surat berapa, ayat berapa? Pada surat
425153 Ruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa min Wa ibadina innaka wa innaka latahdi ila syiratim mustaqim. Dan kemudian kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan tidak pula apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang dengan dia kami tunjuki kepada siapa yang kami kehendaki, dan sesungguhnya engkau benar-benar telah membimbing manusia ke jalan yang lurus. terusin ayatnya. Syiratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar ala ilallahi tasimul umur. Yaitu jalan Allah lah yang kepunyaannya apa yang ada di langit dan bumi. Ingatlah kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, jadi tadi Allah menguraikan di dalam tubuh manusia, samping roh Allah menghidupkan, ada yang kerja. Pertama tadi namanya Ruhul Amin, Jibril bawa petunjuk. Kalau kita ibaratkan lagi bawa skenario itu ya. Nah, terus yang kedua ruhan. Apa ruhan itu? Cahaya yang membimbing kita ke jalan Allah, menuju Allah. Jadi apa maksudnya? Kalau kita mau minta tolong sama Allah, tidak pakai mulut, ya, tidak pakai mulut jasad ini, pakai ruhan, diam duduk. Contoh dalam Quran Nabi Yusuf digoda perempuan cantik-cantik, diancam kalau nggak mau masuk penjara. Nah, Nabi Yusuf tidak ada yang tahu, diam, dia duduk. Tapi ruhannya ngetuk pintu Allah. Tuhan, aku sudah mulai tergoda. Kalau engkau tidak tolong aku sesat. Nah, datanglah petunjuk dari Allah. Dikeluarkan oleh, ayo siapa tahu? Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ya. Itu terdapat pada surah 16 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman bagi dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi tadi kan ceritanya Nabi Yusuf kan ngadu sama Allah. Nah, turunlah Ruhul Kudus ya, kuatkan cintanya. Ya, akhirnya Nabi Yusuf pilih masuk penjara. Jadi itu pelajaran bagi kita. Nanti kita akan digoda oleh dunia juga ya. Nah, ingat, pilih Allah apa pilih selain Allah gitu nanti. Nah, itulah contoh dalam Quran. Jadi misalnya nanti kalian dapat kedudukan atau jabatan yang katanya subur ya, atau duit banyak. Ada yang bilang ngambil, tapi kalau kalian ingat, kalau saya ambil duit saya putus dari Allah. Kalau saya tidak ambil duit memang dibenci, memang dimusuhi, tapi saya disayang sama Allah. Gitu pemakaiannya. Paham ya? Nah, masih ada satu lagi. Siapa tahu? Satu lagi yaitu Luhu Fiha. Itu terdapat di surat 97 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hal yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya, jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya malaikat ruhu fiha di surat Al-Qadar tadi ya. Nenek tak ceritain panjangnya tapi ambil itu dulu ya. Jadi di dalam diri kita ada nama ruhu fiha. Tugasnya mencukupkan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya kita di dalam diri kita itu sudah ada yang kerja ya. Kita ini kan tabung ya. Nah tapi sayang kita karena enggak tahu, malah kita yang mikir cari duit sampai ngomong segala rupa. Nah itulah kerugian kita karena kita enggak tahu petunjuk dari Allah. Maka nenek sangat harap kalian itu ngerti ya, supaya hidup kalian nanti selamat dunia dan akhirat. So banyak nanti yang nyesel pulang nggak tahu, rasa doa beramal banyak tapi tidak sesuai dengan maunya Allah ya. Nah tadi cucuku kita sudah mempelajari dari mulai kita di alam rahim sudah dibekali nih ya. Pertama sekali roh Allah buat kita hidup. Yang kedua, Ruhul Amin, ya. Apa kerja Ruhul Amin? Bawa petunjuk, ya. Kalau kita sebut itu Al-Quran atau skenario, udah lengkap semua itu tugas kita. Kita tidak tahu, ya. Ikutin aja. Setelah itu, ada lagi yang namanya ruhan. Kita kan hidup di dunia itu menghadapi bermacam-macam masalah, ya. Nah, tidak bisa kita menyelesaikan. Ngadulah sama Allah. Minta tolong. Caranya bukan teriak-teriak, tapi duduk diam, hening, tapi ruhannya ngomong sama Allah. Dia yang bisa ketuk pintu Allah, ya. Itu seperti contoh Nabi Yusuf kan, ngadu sama Allah, tidak ada yang tahu dia. Nah, turunlah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu tugasnya menguatkan cinta kepada Allah, ya. Jangan sampai kita dirayu oleh dunia. Nah, Ruhul Kudus lah itu kerjanya. Nah, terus apalagi ada lagi satu lagi yang namanya ruhu fiha. Nah, dia tuh mengatur semua kebutuhan kita. Nah, tinggal kita jangan putus dari Allah, itu aja ya. Makanya nenek kan kasih tahu kalau putus dari Allah hidup kita kacau balau ya. Paham?